Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan tidak lupa bahagia. Salam untuk kita semua. Pembelajaran fisika kali ini akan membahas mengenai gelombang mekanik pada bagian yang kedua. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai pengertian gelombang, macam-macam gelombang, dan besaran-besaran gelombang, sehingga kita bisa menentukan cepat rambat gelombang. Berikut ini kita akan membahas mengenai karakteristik gelombang. Apa saja karakteristik gelombang itu? Pada waktu kecil kita pernah bermain cermin. Ketika cermin disorot di sinar matahari, maka akan timbul sinar yang keluar dari cermin. Itulah yang disebut dengan pemantulan. Pemantulan ini merupakan karakteristik dari gelombang cahaya. Apa saja karakteristik dari gelombang? Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Karakteristik gelombang. Kita akan pelajari apa saja dari karakteristik itu. Beberapa karakteristik gelombang secara umum yang kita ketahui diantaranya adalah refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Dari keenam karakteristik ini tidak dimiliki oleh gelombang longitudinal dan gelombang bunyi. Itu ada dua macam, yaitu karakteristik dispersi dan polarisasi. Sedangkan pada gelombang transversal atau gelombang cahaya, keenam karakteristik dari gelombang ini dimiliki, yaitu sinar matahari memiliki 6 karakteristik: refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Yang pertama kita akan bahas mengenai refleksi atau pemantulan. Pemantulan yang terjadi pada gelombang bunyi biasanya dikenal dengan suara gema atau dengan suara gaung. Berbeda dengan pemantulan pada gelombang cahaya. Pada gelombang cahaya biasanya terjadi pada cermin. Jadi cermin ini dibuat dari kaca yang dilapisi dengan amalgama. Sehingga ketika cahaya mengenai pada cermin ini akan dipantulkan. Ada dua macam pemantulan atau refleksi pada cahaya, yaitu satu, pemantulan teratur, yang kedua adalah pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, apabila cahaya mengenai pada cermin yang datar atau permukaan yang datar. Berbeda dengan pemantulan baur. Kalau pemantulan baur yaitu apabila permukaan yang dapat memantulkan itu tidak rata. Berdasarkan hukum Snellius mengenai pemantulan, yaitu sinar datang,
garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua adalah sudut sinar datang. Sudut sinar datang dibentuk dari sinar dengan garis normal, sama dengan sinar pantul, sudut sinar pantul. Yaitu sudut sinar pantul dibentuk dari garis normal dengan sinar pantul, maka disebut sebagai sudut sinar pantul. Pemantulan pada gelombang tali ini disebut dengan gelombang mekanik. Gelombang pada tali disebut sebagai gelombang satu dimensi, yaitu terdiri dari dua bentukan gelombang pada tali. Yang pertama, jika pemantulannya pada ujung yang terikat. Jadi jika gelombang datang kemudian dipantulkan, di mana pada ujungnya diikat atau terikat, dia tidak bebas. Kemudian yang kedua adalah pemantulan pada ujung bebas. Jadi ketika gelombang datang dipantulkan, di mana ujungnya tidak diikat atau bebas bergerak. Kemudian yang kedua adalah pemantulan gelombang pada air. Bagaimana gelombang pada air? Ada dua macam gelombang pada air. Gelombang pada air disebut dengan gelombang dua dimensi, ya. Jadi ada dua gelombang pada air. Ketika air yang tenang kemudian dijatuhkan benda yang memanjang, maka pada air akan terbentuk gelombang yang lurus, ya, bergeraknya lurus. Kemudian yang kedua, ketika pada air dijatuhkan benda yang bulat seperti batu atau kelereng, akan membentuk gelombang yang melingkar. Bagaimana bentukan dari gelombang pada air ini? Muka gelombang adalah bentuk dari getaran gelombang pada air. Sedangkan sinar gelombang adalah rambatan gelombangnya. Demikian juga untuk gelombang yang melingkar. Lingkaran ini disebut sebagai muka gelombang. Sedangkan lingkaran yang semakin membesar keluar dari titik pusat gelombang disebut dengan sinar gelombang. Keduanya, sinar gelombang akan bergerak lurus ke depan. Jarak antara muka gelombang dengan muka gelombang berikutnya disebut dengan satu panjang gelombang. Baik terjadi pada gelombang yang lurus maupun gelombang yang melingkar. Selanjutnya adalah karakteristik refraksi. Apa ini yang disebut dengan refraksi? Refraksi adalah gelombang
mengalami pembiasan terjadi ketika gelombang melewati dua medium yang berbeda. Pada titik perbedaan kedua medium itulah terjadi pembiasan atau pembelokan. Dicontohkan di sini gelombang pada air. Ketika gelombang air melewati dari permukaan air yang dalam menuju ke permukaan yang dangkal, maka akan terjadi perbedaan panjang gelombang. Ketika di permukaan yang dalam, panjang gelombangnya lebih besar daripada panjang gelombang pada permukaan yang dangkal. Maka pada gelombang air yang dalam dengan yang dangkal, panjang gelombangnya lebih besar yang dalam daripada yang dangkal. Jadi lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Sedangkan frekuensinya tetap. Jika cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang kali frekuensi, maka cepat rambat di tempat yang dalam jauh lebih besar daripada cepat rambat di tempat yang dangkal. V1 lebih besar daripada V2. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, sinar datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya adalah demikian. Ketika gelombang itu dari yang dalam ke yang dangkal. Ini juga bisa terjadi apabila gelombang datang itu membentuk sudut terhadap garis normal. Jadi kalau tidak membentuk sudut garis normal, maka tidak akan terjadi pembiasan atau pembelokan. Contohnya juga pada pembiasan pada cahaya. Ketika kita menaruh pensil di dalam secangkir air, maka akan terjadi pembelokan. Tampak bahwa pensil yang berada di dalam air itu bengkok. Karena permukaan di dalam air ini lebih rapat, maka sudutnya adalah mendekati garis normal. Menurut Snellius tentang pembiasan, dalam hukum Snellius pembiasan dinyatakan: 1. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan yang ketiga, jika sinar datang tegak lurus
batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan, melainkan sinar akan diteruskan. Kemudian oleh Snellius dibuatlah sebuah perumusan. N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 merupakan indeks bias mutlak dari sebuah medium 1 dan N2 adalah indeks bias mutlak pada medium yang kedua. Sedangkan sinus I adalah sinus sudut dari sinar datang. Dan sinus R adalah sinus sudut dari sudut biasnya. Apa sih yang disebut dengan indeks bias mutlak? Indeks bias mutlak merupakan perbandingan cepat rambat cahaya, yaitu antara cahaya di ruang hampa dengan cahaya di dalam sebuah medium. Maka dapat kita rumuskan N sama dengan C dibagi V. C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan V sama dengan cepat rambat cahaya di dalam sebuah medium. Perbandingan indeks bias mutlak dari kedua buah medium disebut dengan indeks bias relatif. Sebagai contoh, jika cahaya datang dari medium 1 dengan indeks bias N1 menuju medium 2 dengan indeks bias mutlaknya ya N2, maka indeks bias relatif medium kedua terhadap medium 1 dapat dinyatakan dengan N21 sama dengan N2 dibagi N1. Dengan menggunakan perumusan Snellius tentang pembiasan, maka kita akan ketahui perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut biasnya. Contohnya adalah N2 per N1 sama dengan sinus I per sinus R. Tentulah sama dengan V1 per V2 dan sama dengan lambda 1 per lambda 2. Karakteristik selanjutnya adalah dispersi. Apakah yang dimaksud dengan dispersi? Dispersi adalah peruraian bentuk gelombang. Ketika gelombang merambat pada suatu medium tertentu. Contohnya Bapak gambarkan. Jika cahaya polikromatik atau cahaya putih dilewatkan pada prisma, maka cahaya yang keluar dari prisma akan membentuk warna pelangi. Warna pelangi ini adalah karena perbedaan dari panjang gelombang. Bagaimana dengan gelombang bunyi? Gelombang bunyi tidak mengalami peristiwa dispersi. Karena udara sebagai medium perambat gelombang bunyi
gelombang bunyi dapat mempertahankan bentuk gelombangnya. Sehingga udara sebagai medium non-dispersi bagi gelombang bunyi. Nah, dispersi ini hanya terjadi pada gelombang cahaya. Bagaimana peristiwanya? Ketika gelombang cahaya merambat di dalam medium yang berbeda, maka akan terjadi refraksi seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Jadi, ketika cahaya merambat dari udara ke prisma, akan terjadi refraksi atau pembiasan. Kemudian, dari prisma ke udara akan terjadi pula refraksi atau pembiasan yang kedua. Sehingga dari dua refraksi yang terjadi pada gelombang cahaya akan membentuk deviasi. Deviasi menunjukkan lebar dari cahaya monokromatik atau cahaya pelangi ini. Seharusnya cahaya akan diluruskan, melainkan cahaya akan berbelok. Nah, deviasi ini menunjukkan lebar dari cahaya yang terjadi. Kemudian peristiwa difraksi. Difraksi itu adalah peristiwa pelenturan gelombang. Ketika gelombang itu melewati suatu penghalang celah yang sempit. Bapak gambarkan di sini ketika gelombang air melewati pada celah, kita bedakan celah yang lebar dengan celah yang sempit. Ketika melewati celah yang lebar, peristiwa pelenturan gelombang ini tidak tampak dengan jelas. Tetapi ketika gelombang ini melewati pada celah yang sempit, akan tampak seperti sangat jelas. Gelombang lurus membentuk menjadi gelombang yang melingkar karena mengikuti dari lebar celah, dan lebar celah ini merupakan sumber gelombang yang berikutnya. Jadi termasuk titik pusat gelombang sebagai celah. Inilah yang disebut dengan peristiwa difraksi. Jadi peristiwa difraksi merupakan peristiwa pelenturan atau perubahan daripada bentuk gelombang. Selanjutnya adalah interferensi, merupakan karakteristik dari gelombang. Interferensi merupakan penggabungan gelombang. Apabila dua buah gelombang berpadu, maka resultan gelombang di tempat itu sama dengan jumlah kedua gelombang. Ini yang disebut dengan prinsip superposisi. Pada prinsip superposisi ini, yaitu penggabungan dua buah gelombang memiliki dua sifat. Yang pertama disebut dengan
interferensi konstruktif, yaitu apabila dua buah gelombang bertemu pada satu titik yang memiliki fase sama, maka membentuk gelombang yang baru karena bergabung menjadi saling memperkuat. Nah, ini konstruktif, saling memperkuat. Kemudian apabila kedua buah gelombang yang berbeda fase, maka dikatakan sebagai interferensi destruktif. Jadi interferensi destruktif itu kejadian apabila dua buah gelombang bergabung atau superposisi di mana memiliki perbedaan fase, yaitu ada fase yang ke atas dan ada yang fase bawah. Maka inilah yang disebut dengan interferensi destruktif atau saling melemahkan. Peristiwa atau karakteristik dari interferensi ini harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kedua buah gelombang itu harus memiliki sifat koheren. Apakah itu sifat koheren? Sifat koheren itu bahwa kedua buah gelombang dari sumber getaran yang memiliki fase, amplitudo, dan frekuensi yang sama. Contohnya digambarkan seperti gelombang pada air. Ketika dua sumber getaran yang memiliki fase yang sama, amplitudo yang sama, dan frekuensi yang sama, maka akan terjadi peristiwa interferensi. Selanjutnya adalah karakteristik polarisasi. Apa sih karakteristik dari polarisasi ini? Digambarkan ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A, gelombang pada tali akan mudah lewat karena gelombangnya melewati pada celah yang tegak sehingga tidak akan terjadi perubahan gelombang. Berbeda pada gambar B, ketika gelombang melewati pada celah yang horizontal atau mendatar, maka terjadi berubah gelombangnya yang tadinya bergetar menjadi rata. Jadi yang dimaksud dengan polarisasi adalah bahwa pada gelombang memiliki beberapa getaran gelombang hanya menjadi satu arah getaran. Karena pada gelombang transversal sering terjadi beberapa getaran terjadi. Jadi mungkin saja getaran ke arah sumbu Y, juga mungkin getarannya searah sumbu Z atau mengarah kepada horizontal.
dan pada diagonal. Sehingga hanya menjadi satu arah getar saja. Contohnya adalah pada sinar matahari. Sinar matahari itu memiliki getaran gelombang yang sangat banyak. Sehingga menjadi satu arah getaran gelombang yang disebut dengan polarisasi. Misalkan ketika kita menggunakan kacamata hitam, maka cahaya yang menyilaukan menjadi redup. Ini sebenarnya adalah peristiwa polarisasi. Jadi getaran itu akan terserap dari beberapa getaran gelombang hanya menjadi satu arah getar gelombang saja. Itulah yang disebut dengan peristiwa polarisasi. Mengapa polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal? Karena pada gelombang transversal memiliki amplitudo atau memiliki arah getar dengan arah rambatannya itu adalah saling tegak lurus. Sedangkan pada gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatannya adalah searah. Mari kita berikan contoh soal. Sebuah gelombang datang dari medium A ke medium B dengan sudut datang 30 derajat. Dibiaskan dengan sudut sebesar 45 derajat. Berapakah indeks bias relatif medium A terhadap medium B? Penyelesaian kita ketahui I sama dengan 30 derajat. Sudut datang dengan sudut biasnya adalah 45 derajat. Maka ditanyakan indeks bias relatif medium A terhadap medium B. Jawab, kita gunakan rumus Snellius tentang pembiasan. NA kali sin I sama dengan NB kali sin R. Maka indeks bias medium A terhadap medium B yaitu NA per NB sama dengan sinus R per sinus I. Jika kita masukkan angkanya sinus 45 per sinus 30 sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah sama dengan akar 2. Jadi indeks bias relatif medium A terhadap medium B adalah akar 2. Mari kita contohkan soal yang lain. Mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa? Lalu bagaimana cara astronot berkomunikasi di luar angkasa? Jawabnya, gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang hanya dapat merambatkan dengan adanya medium perantara. Sehingga gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. Bagaimana astronot ini berkomunikasi? Cara berkomunikasi para astronot adalah dengan menggunakan gelombang radio. Karena gelombang radio termasuk
gelombang elektromagnetik. Cukup sampai di sini pembicaraan dan pembahasan mengenai gelombang mekanik. Silakan kalian mengerjakan latihan soal, yaitu ada 5 soal latihan, sehingga untuk melatih pada bab gelombang mekanik. Bapak akhiri pertemuan ini dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.